Wanita yang menjadi iblis harus diwaspadai di sekeliling kalian. Simak video ini sampai habis. Waspadai hai ini. Jangan sampai terjadi pada kalian. Harta, tahta dan wanita merupakan godaan berat bagi kaum laki-laki. Apalagi wanita juga dimanfaatkan menjadi alat oleh iblis untuk menyesatkan kaum laki-laki. Lalu apa alasan iblis menjadikan wanita sebagai alat menyesatkan manusia? Dan bagaimana gambaran dahsyatnya fitnah dari wanita? Simak kisahnya agar tak sesat dan salah tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberitahukan kepada hambanya bahwa sesungguhnya kekuatan setan dalam menyesatkan manusia itu lemah. Hal ini sesuai firman-Nya, sesungguhnya, tipu daya godaan setan itu lemah. Qs An-Nisa, 76. Dan yang disebutkan godaan yang besar adalah wanita. Sesungguhnya tipu daya godaan kalian wahai para wanita begitu besar. Qs Yusuf, 28. Lalu mengenai kedua ayat-ayat ini, terdapat keterkaitan. Asis Syekh Muhammad Al-Amin Asis Shinkit dalam kitab Atwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran memberikan penjelasan bahwa jika kedua ayat tersebut dikaitkan didapati sebuah simpulan. Bahwa tipu daya wanita sesungguhnya lebih dahsyat daripada tipu daya godaan setan. Para kaum pria pun banyak yang tidak menyadari perangkap ini. Makanya banyak yang hancur di dunia dan di akhirat. Dan tentu saja, hal ini menjadikan peluang emas bagi setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Patutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada umatnya mengenai perempuan. Sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan dan ke belakang dalam bentuk setan pula, hari Muslim. Dalam kitab Al-Jamili Ahkam Al-Quran dijelaskan mengenai hadits ini. Perempuan ketika datang akan dihiasi oleh iblis agar menarik bagi laki-laki. Saat pergi pun begitu. Iblis memperindah bagian belakangnya bagi yang melihatnya. Akan membuat dirimu berbuat dosa. Hati-hati jangan terjebak, wanita dijadikan iblis alat menyesatkan kaum laki-laki. Harta, tahta dan wanita merupakan godaan berat bagi kaum laki-laki. Apalagi wanita juga dimanfaatkan menjadi alat oleh iblis untuk menyesatkan kaum laki-laki. Lalu apa alasan iblis menjadikan wanita sebagai alat menyesatkan manusia? Dan bagaimana gambaran dahsyatnya fitnah dari wanita? Simak kisahnya agar tak sesat dan salah tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah memberitahukan kepada hambanya bahwa sesungguhnya kekuatan setan dalam menyesatkan manusia itu lemah. Hal ini sesuai firman-Nya, sesungguhnya, tipu daya godaan setan itu lemah. Qs An-Nisa, 76. Dan yang disebutkan godaan yang besar adalah wanita. Sesungguhnya tipu daya godaan kalian wahai para wanita begitu besar. Qs Yusuf, 28. Lalu mengenai kedua ayat-ayat ini, terdapat keterkaitan. Asis Syekh Muhammad Al-Amin Asis Shinkit dalam kitab Atwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran memberikan penjelasan bahwa jika kedua ayat tersebut dikaitkan didapati sebuah simpulan. Bahwa tipu daya wanita sesungguhnya lebih dahsyat daripada tipu daya godaan setan. Para kaum pria pun banyak yang tidak menyadari perangkap ini. Makanya banyak yang hancur di dunia dan di akhirat. Dan tentu saja, hal ini menjadikan peluang emas bagi setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam. Patutlah Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada umatnya mengenai perempuan. Sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan dan ke belakang dalam bentuk setan pula, hari Muslim. Dalam kitab Al-Jamili Ahkam Al-Quran dijelaskan mengenai hadits ini. Perempuan ketika datang akan dihiasi oleh iblis agar menarik bagi laki-laki. Saat pergi pun begitu. Iblis memperindah bagian belakangnya bagi yang melihatnya. Lalu bagaimana gambaran dahsyatnya fitnah wanita? Kisah Nabi Yusuf AS. Saat difitnah oleh istri Al-Aziz tentu sudah pernah kita dengar. Namun saat itu Allah SWT melindunginya dari perbuatan dosa. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dijelaskan, bahwa jika setan sudah lelah dan putus asa menggoda manusia untuk melakukan dosa, mereka akan menggunakan godaan wanita. Bahkan ketika sudah menjadi seorang istri pun, wanita masih bisa memberikan hal yang negatif bagi suaminya. Dalam Fiqh Ta'amul Bainas Zaujain juga dijelaskan bahwa bahaya wanita bukanlah main-main. Dalam kitab tersebut tertulis, di antara manusia yang diseret oleh kecintaannya untuk mencari harta yang haram guna memenuhi kecintaannya dan memuaskan syahwatnya. Di antara mereka pun ada yang saling membunuh tetangga dengan sebab ulah istrinya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati terhadap fitnah wanita.
Fitnah dan godaan wanita telah ada sejak zaman dahulu dan menimpa kaum Bani Israel. Karena itu, banyak sekali dalil yang memperingatkan manusia untuk menjauhi fitnah ini. Sesungguhnya dunia itu begitu manis nan hijau. Dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita, sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita, hari Muslim. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga mengakui kuatnya godaan wanita. Salah satunya adalah Sufyan ats-Tsauri dalam Zamul Hawa berkata, silakan kau suruh aku menjaga rumah mewah penuh harta melimpah, namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku meskipun berupa budak yang hitam legam. Ingatlah dengan godaan wanita yang membuat dirimu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum lelaki, tentunya untuk menghindari fitnah ini, tentu jawabannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertakwa, tentunya laki-laki akan bisa menahan pandangannya dan hasratnya. Hal ini sudah terbukti pada Nabi Yusuf. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf AS terhindar dari fitnah. Sesungguhnya, wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih, Qs Yusuf, 24. Wanita sendiri, tentunya bisa menjaga diri dan jangan sampai menjerumuskan, suami maupun keluarganya. Walaupun wanita membuka peluang fitnah terbesar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka pintu seluas-luasnya untuk menjadi sesuatu yang berharga. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah perhiasan dunia, dan sebaik-baik dunia adalah wanita soleh, hari Muslim. Dengan kisah yang dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari Islam populer ini, diharapkan bisa diambil hal-hal positif yang tentunya bisa semakin menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini berkah untuk berilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo terus saksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan like.